Sedikit, Bu. Ya karena makan dulu Kadang-kadang, lah, Bu. Izin, Bu. kadang-kadang berantemnya ya. Oke. Oke. Nah, apa itu kata kunci dari kolaboratif? Kesediaan bekerja Sediaan sama. bekerja sama. Kesediaan Kesediaan bekerja Sinergi sama, untuk Kerjasama sinergi untuk untuk hasil yang bekerjasama, lebih Sama. baik. sinergi untuk sinergi hasil untuk yang lebih hasil yang baik. lebih Untuk baik. hasil yang lebih baik. Oke. Sikap apa yang harus dihilangkan supaya kolaborasi itu berjalan dengan baik? Egois. 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 Egois, Egois, Apalagi, Keras Dek? kepala. Keras kepala. tidak Apalagi? mau menerima pendapat, Malas. Tidak mau menerima masukan. Apalagi? tidak mau mengalah, Tidak mau mengalah. Egois itu ya. Terus apalagi adik-adik? introvert, Bu. Introvert, tertutup, diajak ngomong, diem aja gitu ya. Oke, apalagi? Individualistik. Iya, individualistik, itu egois ya, keras Ya. kepala, nggak mau menerima masukan. Nah, adik-adik sudah paham tentunya apa-apa yang bisa menghambat kolaborasi itu berjalan dengan baik. Nah, oke, apa kalimat afirmasinya adik-adik? Kami membangun kami membangun kerjasama kerjasama yang kerjasama yang sinergis. Sama yang Kerjasama yang sinergis. sinergis. Kerjasama yang sinergis. Kami membangun kerjasama yang sinergis. Nah, sinergis itu yang bagaimana? Memangnya ada kerjasama yang tidak sinergis? Contoh kerjasama yang tidak sinergis gimana, Dek? Ada yang bisa memberikan contoh kerjasama tapi tidak sinergis? Tidak sesuai dengan tupoksi, Bu. Tidak sesuai dengan tupoksi sing rekoso-rekoso banget. Tapi sing Iya. keset lenandangi kerjaannya cuma ala-ala gitu ya. Semau-maunya sendiri. Nah, itu kerjasama yang tidak sinergis. Sinergis. Nah, saya pingin adik-adik ini, kalimat ini betul-betul bisa disimpan dalam mindset adik-adik. Jadikan itu motivasi dalam berkinerja. Harus bisa membangun kerjasama yang sinergis. Ini nggak cukup dibaca saja, adik-adik. Tetapi harus benar-benar bisa disimpan dalam mindset, dijadikan menjadi bagian dari pola kerja. Jadi bekerja itu jangan ego, bekerja itu jangan keras kepala. Karena apa? Sebagai ASN itu melaksanakan visi dan misi lembaga. Beda dengan ketika ikut orang tua. Ketika ikut orang tua, sudah waktunya harus mengerjakan pekerjaan. Kalau toh nggak mau ngerjakan, paling-paling cuma kena marah sama ibu, bapak gitu ya. Ketika orang tua marah, dengan sendirinya karena saking sayangnya, besok-besoknya juga sudah hilang marahnya. Tapi kalau yang namanya adik sebagai abdi negara, nggak cukup seperti itu. Sekali melakukan kesalahan, maka akan terus, 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 terus ke bawah-bawah terus. Apalagi di sekitar adik-adik itu selalu mengincar ketika ada kesalahan. Makanya adik-adik harus mampu benar-benar berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan abdi negara yang berakhlak. Nah, kode etiknya bagaimana, Dek? Kode etiknya apa ini kalau dari kolaboratif? Memberi kesempatan Beri kepada kesempatan kepada berbagai pihak berbagai untuk pihak berkontribusi berkontribusi terbuka dalam dalam bekerja dalam sama untuk bekerja sama menghasilkan untuk nilai tambah menghasilkan nilai tambah dan pemanfaatan bagi sumber daya untuk budaya tujuan untuk bersama. tujuan bersama. Sumber daya Iya, manusia bersama. sumber daya. Berbagai sumber daya. Berarti sumber daya itu nggak hanya satu ya, Dek ya? Ada macam-macamnya apa saja sih sumber daya itu? Manusia. Budaya manusia, Sumber Bu. daya Manusia, manusia, daya manusia, alam, sumber daya alam, sumber daya alam, alam, apalagi sumber daya finansial yang bisa terdiri dari macam-macam fasilitas gitu ya. Oke, teknologi, teknologi, ketersediaan sarpras itu termasuk bagian dari Informasi. sumber daya finansial. Finansial. Nggih. Nah, adik-adik pernah belum merasakan di tempat tugas ini sebagai CPNS ini melaksanakan kolaborasi?
Pernah? Sudah, Ibu. Oke, kalau gitu coba adik-adik ingat. Nanti Bu Aminah menyiapkan linknya untuk Padlet. Adik-adik silahkan menuliskan di sana. Di sini nggak boleh menggunakan AI, nggak boleh pakai GPT. Jadi adik-adik harus betul-betul merangkai kalimat itu sendiri. Nanti akan ketahuan kalau yang menggunakan ChatGPT. Kalimatnya kelihatan kok susunan kalimatnya peserta dengan kalimatnya ChatGPT itu sangat beda. Oke, pasti rangkaian kalimatnya itu sistematis, bisa panjang lebar gitu-gitu ya. Nah, saya pingin ini yang memang real hasil pemikiran dan kalimat oleh adik-adik. Ini pertanyaannya nggak susah gitu ya. Oke, saya ambil dulu. Silakan di chat itu sudah ada adik-adik. Nah, ini Mas Ivan bisa klaim hostnya ke saya ya, kepencet tadi sepertinya. Mas Ivan sudah Sudah, Bu, tadi, Bu. baca pesan dari Mas Panggi? Oke, sudah tak lempar tadi. Enji, oke. Silakan adik-adik. Oh ya, nanti adik-adik ada tugas di BLC, nggih. Ya, tugasnya cukup gampang. Mana ya? Ini hari kelima. Adik-adik tugasnya hanya ini. Untuk membuat learning journal. Nah, learning journal. Ditulis dalam kertas A4. Huruf Arial. Font 11. Pengumpulan di Kolabjar nanti terakhirnya pukul 23.59. Kolabjar lagi kolab. Jadi nanti adik-adik tetap seperti biasa menggunakan BLC. Berapa halaman adik-adik ini bikinnya? Berapa halaman? Bu, 3, Bu. Maksimal Ya, 3. paling banyak 5, nggih. Oke. Oke, karena ini kan keseluruhan ini, keseluruhan. Jadi silahkan nanti maksimal 5. Minimalnya 3. Oke. Nggak usah lebih dari 5, nanti Bu Aminah bacanya sampai capek nanti ya. Formatnya Oke. seperti apa, Bu? Apakah kayak makalah gitu atau gimana? Silahkan, bebas saja learning journal gitu ya.
Oh, bebas berarti nggak, Bu? Nggih, nggak ada Oke, Bu. sistematika dari Bu Aminah. Pokoknya bebas Oke, matur adik-adik. nuwun, Bu. Sami-sami. Oke. Ya, silakan. Ini pertanyaannya ya, adik-adik ya. Maaf Ibu, izin bertanya Bu. Oke, monggo. Untuk jurnalnya itu hanya yang kolaboratif atau semua aspek berakhlak ya Bu? Semua, semua. Oh semua. Iya. Ya baik. Terima Makanya kasih. makanya Bu Mm-mm. Aminah bilang karena ini keseluruhan maka maksimal 5 minimal 3 gitu. Baik, terima kasih Bu. Ije sami-sami Mbak.
Ya, ini sudah ada 8. Masih kurang 12 lagi. Mas Ahmad Naufal, coba jenengan baca perintahnya, Mas. Iya, Bu. Coba dibaca lagi. Ya. Oke, masih kurang 7 yang belum diposting jawabannya. Oke, sudah 19, masih kurang 1 lagi.
Ya, kayaknya sudah semua oke. Cukup, semua sudah memberikan jawabannya. Duratif, angkatan. Ini angkatan berapa ini? 21. 21. Oke, kelompok 1, 2. Dua, Ibu. Oh, Berdua, Ibu. Ya. oh iya. Untung kelihatan ya. 1, 2. Angkatan 21, kelompok 1, 2, 7 Agustus. Masih serasa Juli kayaknya. Agustus. Ya. Oke. Adik-adik, ketika melakukan sebuah tugas dalam kolaborasi itu biasanya dari madrasah, dari instansi tempat adik bertugas, entah itu KUA atau mungkin di kantor Kementerian Agama atau di perguruan tinggi, pasti ada surat keputusan sebagai tim apa gitu. Nah, ketika adik-adik ini belum masuk di dalam tim, dalam SK tim itu belum ada, namanya belum tercantum. Tetapi kemudian Bapak Kepala atau orang senior di tempat tugas adik itu minta adik disuruh ikut membantu. Kira-kira apa yang akan adik lakukan? Silahkan, siapa berpendapat? Mungkin Bu boleh berpendapat Bu. Oke, silahkan Mas Hasan Eh, Ali. Oh, siapa? Sepengalaman, nggih, Hasan Ali betul Bu. Oke, monggo. Nggih. Sepengalaman saya selama menjadi guru, ketika diberi SK untuk melakukan kegiatan, suatu kegiatan, maka kita pastinya akan mengerjakan hal itu. Namun ketika tidak dalam SK, maka kita tidak berani untuk ikut bersama. Namun kalau ada tugas secara lisan, perintah secara lisan dari atasan, maka akan tetap kami laksanakan. Seperti itu. Oke, jadi kalau sudah ada perintah, kalau masih secara lisan pun tetap Tetap. bersedia gitu, nggih. Nggih, Oke, ya. ada lagi yang mau berpendapat, silakan. Silakan yang lain. Bagaimana menyikapi kasus tersebut? Nama belum tercantum, tapi sudah diminta untuk membantu. Kira-kira bagaimana adik-adik menyikapinya? Izin, Bu. Jadi, Ya, Cinta, Niki, Mas Arsad, monggo. Afina Rien mohon, Bu. monggo Pak Arsyad, buatan apa-apa Pak Arsyad, monggo. Ya, Bu. Kalau saya sedikit banyak setuju dengan Mas Hasan ya, Bu. Saya juga berpendapat sedemikian rupa. Apabila nama kita memang dengan mandat atasan atau perintah langsung dari atasan, kita bisa menggunakan hal tersebut untuk melaksanakan tugas yang diberikan, tetapi tetap dalam pengawasan atasan. Itu Bu, kurang lebih kalau saya. Oke, monggo. Siapa lagi ini? Siapa yang mau berpendapat? Silakan. Halo. Siapa yang mau Oke, Ibu, mohon Oke, izin. Mbak Alvina, Oke. silakan. Kurang lebih sebenarnya sama Bu dengan Pak Arsyad dan
Pak siapa tadi? Pak Gani nggih. Hasan, Seperti Pak. pengalaman Pak Hasan. Hasan, nggih, Pak Hasan, nggih. Eh, seperti pengalaman pertama saya masuk di hari kedua itu sudah mendekati pelaksanaan akhir sanah di madrasah. Kemudian saya diberi tugas oleh Bapak Kepala Madrasah untuk ikut membantu dalam tim dokumentasi, Bu. Walaupun belum masuk dalam kepanitiaan SK, namun karena sudah mendapat perintah langsung dari atasan, saya kerjakan dengan sebaik yang saya bisa, Ibu. Terima kasih. Oke, ya, tetap dilaksanakan gitu ya. Ada lagi yang mau punya pendapat lain? Silahkan. Mungkin saya, Bu. Silakan, Nggih, Mas Prinjati. nggih, Bu. Kalau menurut saya, selama itu masih dalam kompetensi kita, masih dalam jangkauan kita untuk melakukannya, tetap akan saya lakukan, Bu. Tapi kalau misalnya memang itu bukan ranah kita, sebaiknya dikomunikasikan lagi dengan Pak Kepalanya kami. Seperti itu, Bu. Oke, ya, selama itu masih dalam ranah kompetensinya CPNS, tetap siap untuk membantu gitu, nggih, meskipun belum ada di dalam SK. Ada yang berpendapat lain? Oke, sekarang kasus yang kedua. Nah, setelah seperti itu tadi adik-adik ini kan kemudian siap membantu gitu ya, meskipun belum ada dalam SK tim gitu. Nah, terus ada yang komentar gini, lah wong kae iki cah anyar kae kan rungono jenenge nang nggon SK tim, kok wis melu nimbrung, kok sudah ikut-ikutan gitu. Kira-kira bagaimana adik-adik menyikapinya? Siapa yang mau berpendapat? Silakan. Namanya belum ada di tim loh, kayak Cahanyar kayak loh, anak baru itu loh. Tapi kok sudah ikut-ikutan itu gitu. Apa? Bagaimana adik-adik menyikapinya? Sikapi dengan harmonis, Bu, menjaga Oke, komunikasi yang baik ya, Bu ya. Kita ya gimana? Maksudnya gimana ini? kalau saya ya akan saya sampaikan kepada yang bersangkutan misalnya, itu anak baru belum ada SK-nya, tim sudah ikut-ikutan. Kami sampaikan, kita komunikasikan dengan baik bahwa kita melakukan hal tersebut bukan karena inisiatif sendiri, namun kita melakukan hal tersebut juga karena perintah langsung dari atasan. Gimana atasan tersebut? Atasan panjenengan juga, Bu, misalnya. Oke, boleh. Ada lagi yang punya pendapat yang lain? Saling melengkapi, siapa? Silahkan. Ikut berargumen ini, Bu. Oke, Saya silakan menanggapi Mbak Pak Dewi. Arsyad juga. Ya, yang saya alami sih ya seperti itu, Bu. Jadi misalnya bukan misalnya, jadi memang di bagian kehumasan itu kan ada tugas untuk eh, memberikan berita, membuat video, membuat infografis. Walaupun saya bukan di bagian kehumasan, tapi saya juga kadang diminta untuk membantu. Misalnya eh, bukan membuat, tapi memberikan masukan untuk desainnya atau diminta bantuan untuk mengambil gambar gitu. Jadi ikut membantu selama itu memang untuk tujuan yang baik itu. Dan misalnya ada yang bilang di belakang, ya ini saya juga diminta selama saya memberikan hal yang positif bukan untuk merusak atau yang lainnya, ya saya jalani saja gitu, Bu, karena itu juga permintaan dari Wakahumasnya begitu. Ada yang punya pendapat lain lagi, adik-adik? Silakan. Jangan hanya diam rugi kalau ikut Zoom tapi nggak dapat nilai apa-apa, adik-adik. Karena ada rekapan keaktifan. Itu selalu ada dalam setiap Zoom. Ayo, silakan. Siapa yang mau berpendapat ini? Jangan hanya adik-adik store muka saja loh ya. Di sini Bu menambahkan Ibu. Monggo silakan, Mas Hasan. Sepengalaman saya sebelum di CPNS itu, di madrasah sebelumnya itu, jadi misalkan ada hal demikian, belum masuk SK, kemudian ternyata dapat perintah, maka tetap menjalankan, namun biasanya disusulkan dengan SK terbaru gitu. Biasanya seperti itu, karena komunikasi antara ketua panitia dengan atasan pimpinan, yaitu kepala madrasah. Akhirnya biasanya terbit
SK revisi, sehingga akhirnya itu bisa menanggulangi pembicaraan yang tidak enak di belakangnya. Biasanya Itu seperti itu itu. kalau sudah keluar, ini masalahnya belum keluar ini Mas. Jadi Nah, SK revisi itu belum keluar ini. kalau belum keluar ya kayak seperti Mas Asad seperti itu, paling kita pasti harus mengkomunikasikan kepada orang yang bersangkutan, yang tadi misalkan ada yang ngomong ya kita langsung hadapi langsung gitu Ibu. Gitu Ibu. Mungkin itu Ibu. Oke. Terima kasih. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Dari Nah, saya, Bu. oke, silakan, monggo Mas Abdi. Ya kalau dari saya mungkin hampir sama ya dengan Mas Arsyad. Cuman tergantung dengan konteks atau kasus yang terjadi tersebut. Misalnya kalimat yang disampaikan itu mungkin menyinggung hal yang secara personal atau hal-hal yang mungkin secara ukurannya itu sudah melampaui batas. Mungkin saya akan komunikasikan kepada atasan saya kalau saya. Jadi tapi kalau misalnya skala normal mungkin saya akan langsung menjelaskan kepada orang yang bersangkutan, tetapi ketika itu sudah misalnya itu menyinggung hal yang lebih personal, mungkin saya akan komunikasikan dengan pimpinan saya. Demikian. Oke, ya. Ada lagi adik-adik yang mau menyampaikan pendapatnya? Ini Mas Abdi sudah. Siapa lagi? Ayo. Yuk, siapa lagi menyampaikan pendapatnya? Bisa disampaikan. Mohon maaf Bapak, tapi ini kan tim itu sudah ada nje Bapak. Kalau misalnya nama saya nggak ada di situ, terus saya tiba-tiba bergabung dengan mereka, kira-kira nanti bagaimana nje respon dari Bapak Ibu yang lain. Nah, mungkin itu perlu disampaikan semacam itu. Biar nanti Bapak Kepala, oh gampang itu Mbak, ayo tak anter nonggone tim sana. Nanti saya sendiri yang bilang. Sangat mungkin seperti itu. Akhirnya Bapak Kepala menemani jenengan, Ibu Bapak ini biar Mbak Dewi bisa ikut membantu di tim ini gitu. Mungkin Mas Ivan Tamara biar bisa ikut membantu di tim ini. Jadi itu akan clear gitu ya. Jadi ketika diberikan tugas gitu kita harus tahu sambil bertanya. Kalau misalnya ditugasi apa, mohon maaf Bapak, kalau yang sebelumnya yang biasanya mengerjakan pekerjaan ini siapa nje Bapak? Biar nanti saya bisa belajar dari beliau gitu. Supaya apa? Orang yang dulu biasanya diserahi tugas itu, ketika jenengan kemudian datang dan diberi tugas tersebut tidak merasa tergusur gitu ya. Karena sangat mungkin menggon gawean wae kok ndadak gusur-gusuran dumehne teko cah nyara. Jangan sampai suara-suara seperti itu muncul. Jadi adik-adik bisa menyampaikan mohon maaf Bapak kalau yang sebelumnya yang biasanya mengerjakan tugas ini siapa nje Bapak? Saya mau belajar dengan beliau gitu. Nah, kalimat-kalimat semacam itu sangat penting supaya komunikasinya menjadi komunikasi yang harmonis. Jadi pengelola yang lama tidak merasa tergeser oleh kehadirannya adik-adik semua. Kira-kira seperti itu adik-adik. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan adik-adik? Belum, Ibu. Oke. Nah, kalau tidak ada, mungkin sesi pada sore hari ini tentang kolaborasi cukup ini dulu. Ya adik-adik, silakan kemudian adik-adik mengerjakan learning journalnya. Nanti segera diupload. Jangan sampai melewati dari jam 23.59. Gitu nggih? Mohon Bu. maaf Bu, karena mohon waktu maaf hari apa boleh ini. minta contohnya Bu buat learning journal, buat acuan kita Bu. Oh, nggak usah, itu nggak Mboten ada. enggak. Bebas aja nggih Bu, Iya, mboten napa-napa nggih. bebas. Nggih. Oke, Learning siap Bu. journal Terima kasih.
itu kan maksudnya kan sebagai refleksi nggih, sejauh Nggih, mana adik-adik memahami materi berakhlak nggih, diceritakan di sana. Ketika nggih. mengikuti pembelajaran ini saya merasa tertekan karena banyak tugas misalnya. Oke, tugas tidak Baik, baik. pernah berhenti gitu. Setiap hari ada tugas terus. Saya sampai turun 2 kilo misalnya. Itu bagian dari Waduh. refleksi gitu. Mau. Yes. Oke. Gitu Nggih, nggih makasih adik-adik. Bu. Nggih. Nggih, 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 Bu. sami. Bu, siap Bu. Oke, kami Terima betul. kasih Ibu. Nggih, sami-sami. Ini kami betul-betul teler bener adik-adik ya. Istirahat Ini Bu yang padahal cukup. besok, Istirahat, Bu. ini besok pagi saya masih masuk di kelas yang lain juga. Ini Mas angkatan 30. Luar biasa. Sehat-sehat Ibu. Iya, amin ya robbal Semangat alamin. Ibu. Semangit, Semangat, nggih, Bu. semangatnya selangit. Semangat Tetapi Bu, semangat Bu. Semangat, Bu. iya, tapi apa daya ya, yang namanya tenaga ini juga ada batasnya Iya, gitu. betul. Sampai mata ini terasa kayak tebal banget gitu ya. Sudah dikasih obat tetes juga gitu ya, tapi ya itulah bedanya kalau yang masih muda. Saya dulu ketika masih muda adik-adik ya, saya berada di depan laptop apalagi kalau lagi bikin karya tulis gitu ya. Bisa mulai dari 6 pagi sampai jam 11 malam. Itu cuma berhenti ketika sholat, makan, mandi. Dulu masih bisa seperti itu. Tapi ternyata sekarang ini ya Allah ya Robi, luar biasa betul ya. Insya Eh, Allah Ibu. ya. Sehat-sehat sekali. Ibu. Amin. Ya, doakan. Kita saling doa nggih, begitu juga adik-adik harus bisa jaga kondisinya. Apalagi yang hari ini baru berpuasa ya, tentu yang dirasakan ya. Tapi kalau sudah diniati, insya Allah kekuatan itu yang memberikan dari Allah. Amin, betul Bu. Amin. Yeay. Gitu nggih adik-adik, silakan mengerjakan tugasnya. Terima kasih. Makasih Bu, Bu. Iya terima Bu, kasih, Bu. Sama-sama ya Bu. hati-hati ya Bu. Terima kasih. Ada Nuhun, Mbak Ibu. In, Terima ada kasih. Mbak Ina, Nuhun, ada Ibu. Mas Panji. Jazakallah khairan. Terima kasih Bu. Sami-sami. Terus ya Bu. Mbak Ina. Yes, terima Mbak kasih. Luar biasa Bu Aminah, kita beri aplaus nggih. Kita kasih reaksinya boleh supaya Bunda Aminah semakin semangat. Aduh, ya Allah. Semangat ya Bu ya. Semangatnya selangit luar Semangit biasa. ya. Iya, nggih. Alhamdulillah pada sesi terakhir ya untuk hari ini, sesi kedua sudah berakhir. Terima kasih kepada Bunda Aminah yang telah mentransfer ilmunya dan membuka wawasan teman-teman peserta Latsar. Juga terima kasih kepada panitia yang sudah setia dari tadi pagi di angkatan 9 dan sekarang di angkatan 21. Terima kasih kepada teman-teman angkatan kelompok 1 dan 2, maaf. Kelompok 1 dan 2 atas partisipasi aktifnya. Semoga materi pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. 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 Nah, kita akhiri untuk yang beragama Islam boleh membaca doa kafaratul majelis dan yang beragama lain berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Subhanallah. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat Terima mengerjakan kasih, Bu. tugasnya adik-adik semua. Terima kasih, Bu. Ibu panitia. Hati, Bu. Aminah, terima kasih. Yeay.